إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah salah al-jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingatkan kepada diri saya, segenap para hadirin, bertakwalah kepada Allah. Sungguh keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, yang menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mencintai sesama hamba Allah karena Allah, sehingga Allah memberikan cinta kepadanya. Alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal. Di dalam catatan sejarah, mayoritas ulama mengatakan bahwa lahirnya Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih di bulan Rabiul Awal. Untuk tanggalnya terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, bahkan 13, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bis-shawab. Namun yang pasti beliau lahir pada hari Senin. Itu sepakat ulama. Beliau lahir pada hari Senin, Qubailul Fajr. Bukan Qablal Fajr, tapi Qubailul Fajr. Kalau Qablal Fajr, sebelum Fajar masih jauh fajarnya. Ini Qubailul Fajr, menjelang akan masuknya waktu Fajar. Kenapa ulama sepakat lahirnya Nabi pada hari Senin? Karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an sawm yawm al-ithnain, faqala sallallahu alaihi wa sallam ذاك يوم ولدت فيه.
pada suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang, kenapa hari Senin disunahkan untuk puasa? Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW selalu berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Tapi di hadis ini pertanyaannya tentang kenapa memilih hari Senin sebagai puasa sunnah. Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena pada hari Senin aku telah dilahirkan. Artinya Rasulullah menyambut kelahirannya. Dan Rasulullah menganjurkan umat untuk menyambut kelahirannya dengan cara puasa hari Senin bertepatan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lanjutan hadis itu Rasulullah juga menyampaikan, aku menerima wahyu pertama kali juga pada hari Senin. Segenap para hadirin rahimakumullah, puasa adalah salah satu amalan yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat terbesar yang diberikan kepada umat ini adalah diutusnya Nabi yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan sangat bagus bagi kita semua menjalankan puasa Senin dan Kamis. Karena ada hadis yang lain juga Rasulullah menyampaikan, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Amal kita ini dilaporkan kepada Allah itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi, aku suka sekali ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Bayangkan amal Nabi yang gak ada dosanya, Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Kamis di saat amalnya dilaporkan. Terus gimana dengan kita yang banyak dosa ini? Maka sangat baik buat para hadirin berpuasa hari Senin dan Kamis. Jadi kalau kita ada kurang-kurang amal, insya Allah barakah dari puasa kita. Allah ampunin kesalahan, Allah terima yang baik. Sehingga ulama juga menganjurkan kalau belum mampu puasa hari Senin dan Kamis, minimal puasa Seninnya. Karena ada penekanan di puasa hari Senin, juga bagian dari rasa syukur akan lahirnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasa syukur diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, kalau bisa puasa Senin dan Kamis. Kalau nggak bisa, belum bisa dua-duanya, minimal hari Senin kita puasa. Segenap para hadirin rahimakumullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan anugerah terbesar dari Allah untuk hamba-hambanya. Sehingga hamba-hamba itu tahu jalan menuju kebaikan, tahu jalan menuju keselamatan di dunia wal akhirah. Sehingga tidak berlebihan kalau ada seorang ulama mengatakan, sudah tidak ada lagi kesedihan, sudah tidak ada lagi kesulitan. Apa alasannya? Bukankah kesedihan tetap ada, kesulitan tetap ada? Sudah tidak ada lagi. Kok bisa tidak ada lagi? Karena sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kita sedih, kita sulit, kita mengeluh? Oh, itu disebabkan tidak menyambut ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan kesulitannya. Allah datangkan rizki yang tak terduga baginya. Dan takwa itu adalah mensuri tauladani Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam kesempatan khutbah Jum'ah yang singkat ini, saya mengajak diri saya, mengajak antum semua, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita menjadi bagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Allah berikan kita hidayah, kita beriman kepada ajarannya. Tinggal ayo mari, mulai detik ini, mulai saat ini, di bulan yang mulia ini, kita taubat kepada Allah. Ayo kita memperbaiki diri. Apa aja yang kita dengar, amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama salat berjamaah di masjid, kita amalkan. Tahajud kita amalkan. Salat duha walaupun 2 rakaat, amalkan. Baca Quran yang banyak, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bakti orang tua, baik sama anggota rumah tangga kita, baik kepada tetangga, tidak menzalimi siapapun, memaafkan orang, tidak ada dendam, dan banyak-banyak bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba nanti kamu akan merasakan hidup ini tentram sekali, damai sekali, indah sekali. Ini baru dunia. Nanti alam barzakh lebih indah dari ini. Nanti yaumul kiamah lebih indah dari ini bagi para pengikut Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan menunda taubat kita. Setan selalu membisikkan jahat kepada kita. Nanti saya taubat tunggu umur segini, kalau umurnya nyampe. Dan biasanya kalaupun umurnya nyampe, nggak bakal taubat karena menunda. Nanti saya taubat tunggu Ramadan. Itu bisikan-bisikan syaitan. Sekarang, detik ini, saat ini taubat. Mari kita hidup lebih berkualitas, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad, utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suri tauladan terbaik bagi mereka yang ingin mendapatkan ridha Allah, keselamatan di akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup khutbah ini dengan satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengarkan ya ikhwani, buka matamu untuk melihatnya, buka telingamu untuk mendengarnya, dan tanamkan di dalam hatimu. Ingat sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan saya sampaikan di mimbar yang suci ini. Rasulullah bersabda, "Ma akhafu ala ummati illa dha'fal yaqin." Aku tidak khawatir kepada umatku, kata Rasulullah, kecuali satu yang kukhawatirkan dari umatku. Apa ya Rasulullah? Kelemahan keyakinannya. Kelemahan keyakinannya kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Andai umat yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang Rasulullah contohkan itu pasti baik, dan apa yang Rasulullah larang itu pasti mudarat, umat ini aman. Umat ini akan besar, umat ini akan mulia. Satu yang kukhawatirkan, kata Nabi, ketika umatku kurang yakin kepada ajarannya. Ada orang mengeluh masalah harta,
tinggal banyak sedekah, banyak harta. Tapi kan yang yakin nggak banyak, yang yakin sedikit. Mau mulia tinggal bangun tahajud, yang yakin sedikit, meninggalkan yang banyak. Mau dapat keberkahan, banyak-banyak baca Al-Quran, yang yakin sedikit. Sayangi orang tua, kebuka banyak jalan kesulitan, yang yakin sedikit. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini manfaat, mengingatkan kembali kepada diri saya dan segenap para hadirin. Jangan sia-siakan anugerah besar ini dari Allah. Jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita semua, pemimpin besar kita semua untuk selama-lamanya, dan guru besar kita semua. Barakallahu fina wa fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al masabih al ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa Allah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umat, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, buktikan cinta kalian dengan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman, cara kamu membuktikan cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika kau mengamalkan apa yang diamalkan beliau, yuhibbukumullah. Allah tidak berfirman yuhibbukumullah, tapi yuhibbukumullah. Dengarkan baik-baik, ini grammar bahasa Arab. Yuhibbukumullah, mensukunkan ba. Allah tidak bilang yuhibbu tapi yuhbib. Artinya apa? Bimana at-tazayyud, adanya penambahan cinta dari Allah bagi pengamal sunnah. Semakin banyak sunnah Rasulullah yang kau kerjakan, semakin bertambah cinta Allah kepadamu. Itu arti yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqad qala tabaraka wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هوانا تبعا لمن جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجمع أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، واحشرنا غدا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم، فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.